Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika. Kali ini kita akan membedah soal getaran atau pembahasan soal getaran yang diambil dari soal SNMPTN dan OSN Fisika. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar dengan sempurna, dan semoga kita sehat dan sukses selalu. Langsung saja kita ambil pada pembahasan soal yang pertama. Pada soal nomor 1, sebuah benda melakukan gerak harmonis dengan amplitudo A pada saat kecepatannya sama dengan setengah kecepatan maksimumnya. Hitunglah berapa simpangannya dalam satuan A. Inilah jawaban yang diambil dari A sampai E. Kita ambil pembahasannya bahwa V-nya sama dengan setengah V maksimumnya, maka Y-nya sama dengan berapa. Maka dengan cara yang sama kita analogikan bahwa cos theta-nya itu sama saja V dibagi dengan V maksimum. Maka kita ambil koefisien setengah, maka cos theta-nya harganya setengah. Maka sin theta-nya menjadi setengah akar 3. Ini kebalikan dari sudut 30 derajat, maka dengan demikian theta-nya harganya 60 derajat. Sehingga kita lihat persamaannya, simpangan yang diperoleh adalah Y sama dengan A dikalikan dengan sin theta, maka A dikalikan setengah akar 3 kalau dikonversikan menjadi 0,87 amplitudonya. Sehingga soal ini menjadi sangat mudah apabila kita tidak bingung dengan permasalahan bahwa V sama dengan Vm dikalikan dengan cos theta-nya. Maka fungsinya kecepatan adalah menggunakan harga cos theta-nya, maka simpangannya menggunakan harga sin-nya. Itulah soal nomor 1 dengan jawaban D. Kita ambil soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak selaras dengan amplitudo A cm dan periodenya T detik. Jika partikel mulai bergerak dari kedudukan seimbang dengan arah ke kanan, maka partikel mempunyai simpangan sebesar A/2 cm dengan arah gerak ke kiri pada saat partikel telah bergetar selama waktu berapa detik. Jadi kalau yang ke kanan adalah A cm dan T detik, maka pada waktu dia bergerak ke kiri simpangannya menjadi A/2 cm. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Sekarang kita lihat pembahasannya. Maka kita ambil bahwa Y sama dengan setengah A, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk bergerak ke kiri. Sehingga kita ambil dengan cara yang sama, sin theta hasilnya akan menjadi setengah, maka theta-nya sama dengan 30 derajat. Sekarang kita lihat persamaan berikutnya. Maka theta yang diperbolehkan adalah 30 derajat pada kuadran pertama, maka pada kuadran kedua adalah 150 derajat. Maka dengan fasenya, bentuk fasenya atau bentuk sudut fasenya adalah pi dibagi 6 atau 5pi dibagi dengan 6. Maka dengan demikian yang memenuhi syarat pada waktu bergerak ke kiri adalah 5pi dibagi dengan 6. Maka dengan demikian kita boleh menggunakan persamaan sudutnya, maka theta sama dengan 2pi per T dikalikan dengan T, maka T-nya sama dengan theta dikalikan T dibagi 2pi. Sehingga kita masukkan angkanya, maka ketemunya adalah 5T dibagi dengan 12.
Maka dengan demikian jawabannya adalah yang E. Ini adalah sudut fase yang dipakai, maka waktunya adalah theta dikalikan dengan T dibagi dengan 2pi. Maka kalau dimasukkan angkanya 5T dibagi dengan 12. Itu adalah soal nomor 2. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk dari soal SNMPTN. Jadi kita harus bisa mengetahui secara praktis bagaimana cara mengerjakan yang paling cepat. Jadi kita mudah menyelesaikan masalah-masalah pada soal-soal yang diberikan pada getaran. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3, ini lain lagi bentuknya, soal SNMPTN-nya. Ya. Pada saat energi kinetik benda yang bergetar selaras sama dengan energi potensialnya, maka ini adalah pilihan-pilihan yang harus dipilih dengan tepat sehingga kita tidak salah mengambil hubungan antara energi kinetik dan energi potensialnya. Kita lihat pembahasannya. Pilihan yang paling tepat apabila energi potensial dibandingkan dengan energi kinetiknya sama dengan 1. Maka sekarang kita lihat pada persamaan masing-masing. Energi kinetiknya sama dengan setengah Ka kuadrat cos kuadrat theta. Jadi yang paling mudah menggunakan persamaan seperti ini, karena yang kita inginkan adalah perbandingannya. Maka dengan demikian pada energi potensialnya adalah setengah Ka kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat theta. Maka kita bandingkan EP dibanding dengan EK sama dengan 1, maka dengan demikian sin theta kuadrat dibagi dengan cos theta kuadrat sama dengan tangen kuadrat theta. Maka jadi ini sama dengan 1, maka tangen theta kuadrat hasilnya sama dengan 1, maka tetanya adalah 45 derajat. Jadi sudut fase pada waktu perbandingan EP dengan EK itu harganya adalah sudut fasenya 45 derajat. Jadi jawabannya yang C. Sebenarnya sangat mudah, yang penting kita harus mengetahui bahwa EK berbanding lurus dengan fungsi kuadrat kosinusnya, EP berbanding lurus dengan kuadrat fungsi sinusnya. Itu adalah pada jawaban nomor 3. Jadi kita tidak usah bingung kalau perbandingan yang sama mesti dibagi habis sama dengan 1. Maka yang beda adalah yang memiliki besaran-besaran yang berbeda dari yang diketahui dalam soal. Kita lihat pada soal nomor 4. Lain lagi bentuknya, pilihannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Bila V adalah kecepatan, A adalah percepatan, EK adalah tenaga kinetik, EP adalah tenaga potensial. Pada sebuah benda yang melakukan getaran selaras, maka pada saat memulai kedudukan seimbangnya, dari pernyataan 1 sampai 4 mana yang paling benar? Kita ambil permasalahannya. Maka pada waktu Y sama dengan 0, maka V-nya sama dengan V maksimum. Maka dengan demikian, apakah betul pernyataan yang pertama? Maka kita buktikan bahwa EK sama dengan setengah MV kuadrat, maka sama dengan setengah MV maksimum dikuadratkan. Maka dengan demikian adalah pada waktu Y sama dengan 0, energi kinetiknya adalah maksimum. Maka pernyataan nomor 1 benar. Kita lihat pernyataan nomor 2. Pada waktu apa betul bahwa EP sama dengan EP minimum pada waktu Y sama dengan 0, maka dengan demikian setengah KY kuadrat sama dengan setengah K dikalikan 0, maka hasilnya juga 0, berarti energi potensial getarannya adalah minimum. Maka pernyataan 2 juga benar. Kemudian kita lihat pernyataannya nomor 3, apakah A sama dengan 0? Kita ambil persamaan yang paling mudah adalah A sama dengan negatif omega kuadrat dikalikan Y, maka Y-nya sama dengan 0, maka percepatannya menjadi 0. Maka dengan demikian pernyataan nomor 3 adalah benar. Kita lihat pernyataan nomor 4.
Apakah betul pada Y sama dengan 0, EP-nya sama dengan MGH? Maka dengan demikian, EP sama dengan MGH, pada waktu Y sama dengan 0, maka H-nya juga sama dengan 0, maka energi potensialnya juga menjadi 0. Maka dengan demikian, pernyataan pada nomor 4 adalah salah. Sehingga yang betul adalah pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 benar. Kalau ada ketentuannya nanti adalah jawabannya yang A. Itulah keseluruhan dari 1 sampai nomor 4. Semoga bisa menjadi pengalaman bagi kita pada waktu kita menemukan soal-soal yang demikian, sehingga kita bisa menyelesaikan persamaannya dengan baik. Itu saja yang dapat disampaikan pada kali ini. Kunjungi Destinasi Fisika yang merupakan info-info soal-soal fisika, termasuk OSN Fisika dengan pembahasannya dari tahun ke tahun, juga pada pembahasan soal-soal SNMPTN. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat pada hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.